Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah, Tuhan semesta alam. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan dan memperoleh manfaat dan keberkahan, serta mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan pertolongan maunah Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama Islam dengan membaca Ummul Quran, untuk yang non-muslim dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, kali ini akan saya sampaikan kuliah melalui video ini sebagai kuliah pengganti pertemuan keempat yang kemarin sempat bersamaan dengan pergeseran waktu libur Maulid. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mendampingi serta mensikapi pasien ataupun keluarga pasien yang dalam tanda kutip secara medis, secara keilmuan yang kita ketahui sudah mencapai tahap-tahap kritis. Tahap-tahap kritis yang kesembuhan secara ilmiahnya sudah sangat sulit. Hanya menunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah seperti ini, maka kita harus tetap bersandar kepada Allah dan yakin bahwasannya Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menghendaki kita untuk kembali kepadanya. Siapapun kita, walaupun kita semua adalah para tenaga medis, tetap saja kita hanyalah manusia biasa yang diberi kemampuan oleh Allah dalam keilmuan kita untuk mempelajari, menganalisis, serta berikhtiar untuk menjadi perantara dari kesembuhan pasien. Akan tetapi ikhtiar yang kita miliki kadang mencapai pada titik puncak keilmuan yang kita miliki. Segala macam ikhtiar sudah dilakukan, hal yang terbaik sudah dilakukan. Akan tetapi kondisi pasien sudah mencapai pada situasi kritis. Oleh karena itu, ketika menghadapi situasi yang seperti itu, maka imanlah yang harus kita pertebal, iman yang harus kita kuatkan, dan juga memberikan pembekalan yang matang dan cukup kepada keluarga pasien, sehingga memberikan pendampingan yang terbaik kepada pasien. Namun kadang di lapangan, ada kalanya kita dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari keluarga. Sebagaimana contoh misalnya, kita dari tenaga medis mengikhtiarkan perawatan yang sangat intensif. Seperti halnya ditaruhnya di ruang ICU misalnya. Namun pada situasi tersebut, pasien tentu memang di ruang ICU adalah pasien yang dengan tingkat kebutuhan perawatan yang sangat tinggi, sehingga kadang keluarga pasien tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memberikan pendampingan yang lebih. Namun terlepas daripada itu, apa yang harus kita lakukan yaitu menyelamatkan mereka secara medis harus diikhtiarkan. Akan tetapi ketika sudah mentok, sudah paripurna, ikhtiarnya sudah paripurna, maka
hal yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri pasien agar ketika sewaktu-waktu sudah sampai pada takdirnya, ia kembali kepada pangkuan Tuhan dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan tenang, dan dengan harapan mereka menjadi umat-umat pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di kesempatan ini saya awali dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang tenaga medis, baik itu panjenengan yang di dunia keperawatan ataupun di dunia kebidanan, dan yang termasuk kalian yang berada di lab sebagai calon laboran. Yang pertama adalah menyadari betul bahwasannya segala sesuatu adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pasien itu diberikan sakit dan bahkan kita dihadapkan dengan berbagai macam sakitnya pasien, itu adalah bentuk dari kemurahan Tuhan kepada kita. Kalaulah kita, panjenengan semua sebagai tenaga medis diberi kesehatan, kemudian dihadapkan dengan pasien-pasien yang macam-macam itu, seyogyanya dari sudut pandang kita sebagai para tenaga medis adalah sebuah kemurahan Tuhan. Menunjukkan bahwasannya betapa Tuhan itu sangat kuasa terhadap segala sesuatu. Dan dibuktikan dengan adanya macam pasien yang didatangkan kepada kita dan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Berupa bentuk wujud syukur yang harus kita wujudkan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dengan pasien yang kita hadapi tersebut. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kemudian dari sudut pandang keluarga, kita harus memberikan pengertian dengan pendekatan persuasif, personal approach terhadap keluarga yang dikiranya memiliki mental yang cukup, memiliki mental yang kuat. Maka penting bagi kita kadang untuk menanyakan keluarga inti. Ketika pasien sudah dalam keadaan kritis, kadang kita nanya, ini siapanya, ini bapaknya, ini ibunya, atau ini kakaknya. Kita harus memiliki ilmu psikologis. Setidaknya dari tutur kata dan kemudian dari ketegaran cara wicaranya, kita bisa memilih setidaknya siapa yang penting untuk diajak berbicara tentang keadaan pasien yang terakhir yang sekiranya mampu untuk mengendalikan diri. Karena penting bagi kita untuk belajar psikologis tentang psikologi masyarakat, bahwasannya yang kita hadapi ini orang macam-macam. Kadang maunya menang terus. Dan dokter, tenaga medis, bahkan perawatnya pun serba salah di mata keluarga pasien biasanya. Kita menghadapi orang-orang yang seperti ini harus dengan mental yang berlapis. Terutama menghadapi orang yang dalam keadaan kritis. Nah, pilihlah keluarga yang terbaik, yang sekiranya mampu diajak berbicara, dan atau kalau memanglah tidak ada pilihan, yang kita hadapi adalah orang yang dengan mental yang dalam tanda kutip tidak jernih, tidak sedang sehat atau sedang kacau dalam pikirannya, maka kita harus berusaha untuk menenangkan, diajak berbicara hati ke hati, menunjukkan bahwasanya kita we have done and we do the best seperti itu, dan kita berbicara tentang faktanya, fakta lapangan bahwasannya Pak, Ibu, kami sudah melakukan yang terbaik, diminta kepada keluarga untuk saling kabar, memberikan doa, minta dukungan doanya, karena itu yang terbaik. Karena itu yang terbaik yang harus dilakukan ketika orang sudah dalam masa situasi kritis, di samping ilmu kesehatan, ilmu medis yang kita miliki, terus berikhtiar semaksimal mungkin. Jangan sampai kita melakukan eutanasia. Eutanasia itu melakukan sistem
membunuh pasien, ya, ada yang pasif, ada yang aktif. Kadang ada memang eutanasia pasif, eutanasia aktif itu jelas-jelas dengan mempercepat kematian. Tapi ada eutanasia pasif, membunuh pasien dengan pasif, tidak dengan membunuhnya, akan tetapi menghentikan ikhtiar-ikhtiar medis, ya, sehingga otomatis pasien akan semakin lemah. Bagi kita sebagai tenaga medis harus tetap melakukan ikhtiar sampai di mana kita temukan, sampai mengejar di mana pasien itu bisa dikejar. Inilah yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, setelah kita berbicara hati ke hati dengan keluarga, menyampaikan fakta yang sesungguhnya, biasanya dokter itu sangat terbatas untuk memberikan waktu dengan keluarga. Dan biasanya hanya 4-5 menit sudah sangat lama untuk berbicara dengan keluarga pasien. Sehingga yang biasanya lama harus berbicara adalah para perawat. Para perawat yang merawatnya sehari-hari, kemudian memberikan penjelasan, memanggil keluarga untuk memberikan penjelasan yang terbaik. Kemudian yang kedua, menyiapkan diri untuk langkah menyelamatkan iman mereka. Ini yang paling penting. Ketika orang itu memang sudah dalam keadaan sakaratul maut, atau orang itu sudah dalam keadaan harapannya 0,0001 gitu ya. Artinya hampir 0% secara medis untuk diselamatkan. Akan tetapi yang sudah demikian itu yang harus kita lakukan adalah berikhtiar untuk menyelamatkan iman mereka. Karena begitu banyak di dalam kisah-kisah tasawufnya umat Islam, ya, di dalam kisah Islam, ya, begitu banyak orang yang tidak terselamatkan atau tercuri imannya di akhir hayatnya atas godaan iblis, atas godaan syaitan, yang kemudian ia di dalam alam bawah sadarnya berusaha untuk merampas keimanan mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan stimulasi kepada pasien yang memungkinkan untuk didampingi, yang tidak memungkinkan untuk didampingi, ya dengan doa. Tentu kedua-duanya kalaulah sangat memungkinkan harus dilakukan. Kalau di dalam keluarga muslim, orang yang masih sudah dalam keadaan sakaratul maut, ya, sudah memang menunggu saatnya, karena memang sakaratul maut itu nggak mudah. Sakaratul maut itu nggak mudah. Kadang orang secara harapan dari medis sudah habis, sudah nggak ada. Akan tetapi ia terenggah-enggah, kesulitan untuk menyelesaikan nazaknya. Nazak itu hembusan terakhirnya. Susah, kadang terpontang-panting. Bahkan saya pernah menjumpai orang yang sampai jungkir balik sampai kepalanya di bawah kakinya ke atas. Gitu. Tapi ya orang itu tidak sadar. Macam-macam orang sakaratul maut. Sehingga kalau dalam keluarga muslim ada anjuran yang perlu dilakukan dalam pendampingan dalam rangka menyelamatkan iman. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketiga, memberikan ruang keluarga agar ridha atau ikhlas. Ruang keluarga yang dimaksud bukan ruangan khusus, bukan itu ya. Ruangan yang saya maksud, keluarga diberi pemahaman yang cukup, yang kemudian bisa membawakan kabar dengan mental yang baik terhadap keluarga yang lain. Sehingga ada dorongan kekuatan spiritual yang bisa dibangun dari keluarga tersebut. Orang yang menghadapi sakaratul maut, selain butuh pendampingan orang-orang untuk menjaga imannya, kalau orang Islam itu biasanya ada 1 atau 2 orang yang membisiki
telinganya dalam bahasa kita disebut menuntun atau mentalkin dengan kalimat syahadat atau kalimat tauhid, atau hanya cukup Allah, 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 Allah. Jadi jangan crowded, jangan rame banget ketika mendampingi orang sakaratul maut ya. Tentu orang menuntun orang sakaratul maut itu dengan kalimat yang tepat. Jangan dengan kalimat bahasa-bahasa kita sehari-hari. Jangan dengan kalimat perintah. Apa yang ingin ditunjukkan ya tunjukkan saja. Misalnya ingin dia mengatakan Allah ya langsung tuntun Allah, Allah, Allah. Jangan dengan bahasa-bahasa lokal kemudian nyebut Pak, iling Pak, iling misalnya kayak gitu. Ini enggak, justru tidak akan membuat lega, tidak akan membuat lega kepada keluarga. Kenapa? Dengan kata nyebut Pak, nyebut ya bisa saja yang keluar adalah put, bukan Allah tapi nyebut Pak, put, atau iling Pak, ling, bisa begitu. Jadi kalau kita menuntun orang yang sakaratul maut itu ya cukup 1-2 orang pelan-pelan di telinganya, sekiranya bisa didengar dalam ruang kalbu mereka dengan sebutan Allah, 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 Allah. Sehingga dalam rangka menyelamatkan iman itu, mereka pulang ke pangkuan Allah, pulang ke pangkuan Tuhan dengan menyebut namanya. Bukan dengan menyebut barang-barang yang fana di dunia. Menyebutkan hartanya, menyebutkan sawahnya, menyebutkan mobilnya, menyebutkan ini itu yang sungguh itu adalah kefanaan dunia. Maka ruang keluarga yang saya maksud, mereka dalam sisi psikologis perlu pendampingan, tapi dari sisi spiritual mereka juga perlu didorong dengan doa. Bukan didoakan secara melingkar bareng-bareng dengan teriak-teriak atau membacakan Quran dengan teriak semua, bukan begitu ya, tidak begitu ya. Ya boleh baca Quran dan bahkan sangat bagus. Bahkan dalam Islam itu disebutkan lakinu mautakum, tuntunlah orang yang mau meninggal di antara kalian bila ilaha illallah dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tapi kemudian juga ada perintah untuk membacakan Al-Qur'an. Di antaranya ada yang bacakan Yasin ya. Di antaranya ada yang suruh bacakan Yasin dan banyak lagi perintah-perintah yang terekam dalam sunnah-sunnahnya Nabi. Nah, akan tetapi terlepas daripada itu semua, dalam proses pendampingan spiritual ini jangan sampai membuat situasi tambah sulit, situasi menjadi lebih sulit. Kalau orang dalam keadaan sakit, dalam konteks sakaratul maut, jangan kemudian kita berbicara atau mengungkit-ungkit sesuatu yang buruk atau membicarakan keburukan di sekitarnya, di sekitar sakaratul maut. Kenapa? Karena posisi-posisi seperti itu sebenarnya mereka sedang berjuang. Di antara alam bawah sadarnya, mereka sedang berjuang menghadapi godaan iblis untuk mencuri iman mereka. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, pemahaman-pemahaman tentang orang sakaratul maut dalam pandangan agama Islam. Baik. Kemudian ada di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran tentang konsep kematian. Di dalam surah Al-Jum'ah ayat 62. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaddun ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh kematian itu suatu keniscayaan yang pasti akan dijumpai, akan datang kepada siapapun, akan datang kepada siapapun yang memang sudah pada bagiannya.
Sehingga kematian itu akan lazim pasti terjadi. Diobati atau tidak diobati, itu pasti akan terjadi. Akan tetapi kita tetap wajib untuk berikhtiar. Ya. Jangan konyol. Ya. Jangan konyol kemudian, kalau sudah ditakdirkan Tuhan, ya kalau sembuh ya bakal sembuh, kalau mati ya bakal mati. Nah, itu mutlak benar. Akan tetapi takdir dan ketentuan Allah itu bukan serta-merta kemudian mati dan hidup begitu saja. Allah memberikan ruang ikhtiar kepada manusia. Akan tetapi ujung-ujungnya, jika memang sudah ada masanya, waktunya, kita ini memang ada masa, ada waktunya. Dan waktu masa kita itu berbeda-beda. Ada manusia yang umur 2 tahun sudah meninggal, 10 tahun meninggal. Ada yang sampai 90 tahun masih sehat. Ada yang sampai 100 tahun lebih masih sehat. Nah, akan tetapi rata-rata umat akhir zaman setelah baginda Nabi Muhammad SAW ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad. Kalau umat-umat Nabi sebelumnya seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu usianya panjang-panjang, ratusan tahun, 300, 400 tahun, seperti itu. Tapi umatnya Nabi Muhammad ini rata-rata aktsaru min ummati, ya, sebagian besar dari umatku, kata Kanjeng Nabi, ya, sittina wa sab'in, ya, sittina wa sab'in, 60 dan 70, artinya antara 60 sampai 70 tahun saja. Umat manusia akhir zaman ini, golongan kita ini, generasi setelah Nabi Muhammad sampai akhir nanti, ya, itu rata-rata hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Ada yang nggak sampai 60, ada yang lewat 70, ya ada, tapi rata-rata adalah 60 sampai 70 tahun. Itulah tentang kematian. Maka kemudian juga ada dalam surah An-Nahl, maka jika datang waktu kematian mereka, tidak bisa mereka tunda dan mendahulukannya sedikit pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini tidak bisa kita memajukan sedikit, memundurkan sedikit, itu kita tidak bisa. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kematian itu niscaya pasti akan datang. Yang paling penting bagaimana kita memberikan pemahaman dan juga menjadikan pelajaran kepada kita para tenaga medis, kita pun juga akan mati. Kita pun akan menghadapi kematian. Maka dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quran surah Al-Mulk, ya, ayat 2, atau bahasa lainnya Al-Mulk ini Tabarak, awal juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat keduanya adalah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, saudara sekalian, secara etimologis kata sakaratul maut berasal dari bahasa Arab sakara dan maut. Sakarah diartikan mabuk. Mabuk. Sedangkan maut berarti kematian. Demikian sakaratul maut berarti orang yang sedang dilanda mabuk. Mabuk dalam arti bukan mabuk negatif, ya. Dia lupa, nggak tahu, dia mengalami masa-masa yang setengah alam bawah sadarnya, yaitu dengan masa-masa kematian yang akan segera menghampirinya. Saudara-saudara sekalian, dalam keadaan ini maka kemudian dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran surah Qaf ayat 19. Nah, mengingat kematian, syariat ajaran Islam telah mengajarkan bagaimana caranya agar kita selalu mengingat kematian. Dengan adanya sakit, bahkan tidak harus pasien kritis. Tidak harus pasien kritis.
diberi sakit, ya, diberi sakit itu merupakan anugerah, merupakan kenikmatan, merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit adalah persiapan terbaik. Sakit adalah persiapan terbaik agar kita mengingat Tuhan menuju kematian. Bayangkan begitu banyak orang yang sehat-sehat, dalam keadaan sehat, bugar, dalam keadaan bermaksiat, tiba-tiba gagal jantung misalnya, gagal nafas misalnya tiba-tiba seperti itu. Betapa mereka sama sekali tidak memiliki persiapan untuk mengingat Tuhan. Mereka sedang bermaksiat, sedang menari-nari dengan kemaksiatannya misalnya, ya, dengan liarnya, kemudian tiba-tiba mengalami ajalnya. Sungguh mereka sedang dilanda mabuk, ya, mabuk dalam kemaksiatan. Alangkah murahnya Allah ketika masih memberikan rasa sakit menjelang kematian kepada umatnya. Karena kematian itu tidak peduli sakitnya harus keras dulu. Kadang hanya sakit sesaat, tiba-tiba langsung anfal. Tiba-tiba langsung gawat posisinya, langsung darurat sekali posisinya. Nah, kemudian bimbinglah orang yang akan menghadapi waktu kematian. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dalam pandangan Islam, kalimat la ilaha illallah adalah pintu bagaimana ia terjaganya iman. Mereka pintu terjaganya iman dari rampasan syaitan, dari rampasan syaitan. Saudara-saudara sekalian, yang dimaksud dituntun di sini kalau orang muslim, orang Islam, dalam pandangan Islam, orang pintu iman itu adalah dua kalimat syahadat. Orang bisa dikatakan beriman, pintu pertamanya adalah dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika di dalam hidupnya ia berkeyakinan itu, kemudian sampai meninggal ia meyakini itu benar, maka orang itu dianggap dalam keadaan beriman kepada Tuhan, beriman dalam keislamannya. Jadi mungkin konsep ini juga hampir sama dengan yang di luar Islam. Mereka beriktikad terhadap ketuhanannya dan kenabian dari yang dianutnya. Oleh karena itu, dalam konsep Islam, barang siapa yang akhir kalimatnya atau akhir dari iktikadnya di dalam dirinya itu la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan menjadi ahli surga. Yang dimaksud ahli surga di sini adalah orang yang mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan nikmat di kehidupan selanjutnya. Karena pada hakikatnya kematian dunia adalah kelahiran alam selanjutnya. Sebagaimana pernah saya ceritakan, nyawa kita ini, jiwa kita ini sudah berada di alam ruh sebelumnya. Kemudian meninggalkan alam ruh, kemudian ditaruh oleh Allah. Meninggal di alam ruh ternyata dilahirkan oleh Allah di alam butun, alam perut ibu kita. Ternyata di alam perut ibu kita ada masanya, rata-rata 9 bulan, ya, rata-rata 9 bulan. Kemudian lenyaplah dari alam butun, lenyap dari alam perut, ternyata lahir di alam yang baru, yang jauh lebih luas daripada perut. Apa? Alam dunia. Tapi kemudian nanti alam dunia ini, ya alam dunia ini, kita semua ini akan lenyap dari sini, akan meninggal. Kita tinggal jasadnya, jiwa kita, rohani kita, nyawa kita ini akan lahir di alam gaib, akan lahir di alam penantian yang nanti pada waktunya disebut sebagai alamul akhirah, yang tanpa batas, jauh lebih luas daripada dunia ini, jauh lebih luas daripada dunia ini, jauh lebih kekal daripada dunia ini. Maka di sanalah hari pembalasan. Orang yang baik akan mendapatkan nirwananya, orang yang maksiat dia akan mendapatkan ganjaran buruknya.
Nah, inilah alam akhirah dalam konsep keyakinan Islam. Saudara sekalian, dalam adabnya Islam ketika sedang sakaratul maut, kalau memungkinkan condongkan arah wajahnya ke arah kiblat. Arah kiblat yang dimaksud adalah tempat suci. Tempat suci di mana tempat sucinya orang Islam itu adalah Baitullah, kota Mekah. Dulu baginda Muhammad SAW sempat beberapa bulan menghadap ke Baitul Maqdis, di mana di Bethlehem sana. Di sana juga pernah Nabi Isa alaihissalam di Bethlehem. Kemudian beberapa bulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah untuk menghadap kiblatnya di Bethlehem untuk beberapa saat, tapi kemudian dikembalikan lagi ke Baitullah. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juz 2 itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Ini kalau Anda buka Al-Quran di awal-awal juz 2 halaman pertama, nah itu surah Al-Baqarah. Saudara-saudara sekalian, kalau memungkinkan positioning meletakkan orang yang sakaratul maut itu sebagaimana ajaran Islam dimucurkan kalau di Indonesia itu ngalor ngidul, utara selatan, sehingga ketika sakaratul maut diusahakan wajahnya itu dicondongkan ke arah kiblat. Kiblat di wilayah kita di daerah Khatulistiwa Indonesia ini mengarah lebih condong ke arah barat. Arah barat 5 derajat itu arah kiblat. Arah kiblat Ka'bah Makkatul Mukarramah sana. Dan tentu Ka'bah itu adalah tempat suci sejak nabi-nabi sebelumnya. Tentu walaupun sebagai tempat suci, peradaban-peradaban yang ada di Mekah masa ke masa mengalami berbagai macam perubahan. Jadi saudara-saudaraku yang non-muslim, sesungguhnya barangkali ada yang nanya ya di antara panjenengan yang beragama Katolik, yang beragama Nasrani. Sesungguhnya saudara-saudara kalian ini, kami yang muslim ini, ketika ke Baitullah, kemudian melaksanakan ibadah haji ke sana, itu kami bukan menyembah Ka'bah itu. Kami bukan menyembah bangunan kotak hitam itu. Itu adalah monumen. Itu adalah monumen yang pernah ditinggikan oleh nabi kita bersama, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu juga dikisahkan di dalam Injil kalian. Nah, bahwasannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan itu tempatnya, meninggikan Baitullah itu, meninggikan tempat itu, di mana di situ memang sudah ditandai oleh Tuhan, ditandai oleh Allah, yang kalian sebut sebagai Allah itu, menandai tempat itu. Kita melakukan tawaf melingkar di sana bukan memuji batu yang ada, akan tetapi kita mengambil sajarah, melakukan ibadah, persembahan, menyembah Allah di tempat yang suci, di tempat yang ditunjuk Tuhan sebagai tempat yang suci. Sebagaimana pernah Allah juga menunjuk Baitul Maqdis, Bethlehem sana. Maka juga disitulah Allah menentukan bagaimana Baitullah yang dimaksud Ka'bah itu adalah tempat yang suci, muara orang untuk bertawaf, ya. Muara untuk orang bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah dalam keyakinan umat Islam, disitulah menjadi sentra bagaimana Tuhan menurunkan rahmatnya. Tuhan menurunkan rahmatnya, menurunkan pengampunannya. Akan tetapi bukan hanya di Ka'bah saja Tuhan memberikan pengampunan, dimanapun. Akan tetapi tempat itu adalah tempat suci, tempat yang bersejarah, yang memiliki histori yang cukup dalam keimanan orang-orang Islam. Saudara-saudaraku sekalian,
Ketika sakaratul maut, seperti yang saya sampaikan tadi adalah mentalkin kalimat thayyibah. Pelan-pelan di telinganya, Allah, 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 Allah. Kalaulah sempat bersyahadat, syahadatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semakin lemah, kadang tidak sampai pada respon yang panjang seperti itu. Semakin lemah, maka kita cukupkan pada Allah, 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 Allah. Karena di situ kesempatan bagi syaitan untuk mencuri imannya manusia. Maka penting bagi pasien yang sekiranya memang dalam pandangan medis itu sudah ikhtiar paripurna, kalau memungkinkan untuk didampingi oleh keluarganya di dalam rangka mentalkinnya, perintahkan itu. Perintahkan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, masih ada harapan untuk mengejar dengan ikhtiar medis yang tidak bisa didampingi, maka cukup 1 atau 2 orang dipanggil untuk memandunya, seraya ada ikhtiar yang terus dilakukan, keluarga yang lain berdoa di luar sana, berdoa di rumah sana, kirim informasi kepada keluarganya agar keluarganya meminta dukungan doa kepada family-familinya. Karena jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Karena Allah itu kuasa terhadap segala sesuatu. Secara medis kadang sudah finish. Secara keilmuan kadang sudah habis. Akan tetapi Tuhan masih menghendaki hal yang lain. Dan salah satunya kekuatan doa lah yang kemudian Tuhan memberikan harapan itu untuk muncul kembali. Saudara-saudara sekalian, tentu mentalkin kalimat thayyibah, ada Allah, 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 la ilaha illallah. Dan bagi agama yang lain, maka bisa dengan caranya. Oleh karena itu, di setiap rumah sakit itu, kadang ada tim rohaniawan. Tim rohaniawan. Terutama kepada keluarga-keluarga pasien yang masih bisa untuk diajak komunikasi dengan baik. Kadang datang ke kamar-kamar pasien untuk menanya kabar, kemudian mendoakan pasien. Semata-mata itu adalah pendampingan agar mereka sadar betul ada kekuatan Allah yang perlu kita pinta dengan cara berdoa kepadanya. Saudara-saudara sekalian, ketika sakaratul maut, ya, dorongan doa dari keluarga itu sangat penting dan sangat bernilai harganya. Jangan biarkan mereka yang sedang berjuang itu kemudian justru kemaksiatannya yang kita gunjingkan. Orang yang sedang menghadapi sakaratul maut lakukan ikhtiar-ikhtiar yang terbaik sehingga mereka ada kekuatan doa ketika sakaratul maut. Kita harus husnudzon, ya. Husnudzon, berprasangka baik terhadap orang yang sedang berjuang menghadapi kematian. Saudara-saudaraku sekalian, ini berbagai macam tanda kematian secara medis. Ketika orang itu sudah tidak respon lagi, maka kita bisa perhatikan denyut nadinya, nafasnya terhenti, tidak ada kontraksi otot, ya. Kemudian adanya pelepasan kotoran, kadang ada yang sampai terlepas kotorannya, ya. Baik itu depan maupun belakang. Kelopak mata sudah tidak merespon terhadap cahaya, ya. Tidak merasa nyeri sama sekali, dicubit dan seterusnya. Tapi ojo nemen-nemen kalau disangka mati atau malah diciwiti, jangan, ya. Kemudian hal ini adalah tanda-tanda secara medis. Memang sebagian ada yang sampai keluar kotoran, tapi ada kadang orang yang cara sakaratul mautnya itu sungguh tenang, tidak ada menunjukkan teriakan, tiba-tiba dengan halus Allah 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 dituntun, ya Allah 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 Allah, hanya tinggal gerakan lidahnya saja, kadang kelihatan tiba-tiba hilang begitu saja, dan ternyata tanda-tanda ini sudah ada semua, bahkan tidak sampai keluar kotoran dari jalan kotorannya.
itu ada menunjukkan orang itu meninggal dengan tenang. Karena kalau dalam pandangan Islam, orang yang sakaratul maut itu setelah berjuang untuk selamat imannya, Tuhan akan menunjukkan gambaran di mana amal mereka harus ditempatkan. Kalaulah orang itu amal baiknya yang diterima oleh Tuhan, amal baiknya yang mendominasi, atau ia mendapatkan kemurahan Tuhan, di akhir hayatnya ia akan ditampakkan jiwanya itu terhadap taman-taman surga. Sehingga kadang orang yang demikian ini menghadapi sakaratul mautnya sungguh tenang. Tenang, bahkan reaksinya begitu tenang. Bahkan sampai tidak terlihat seperti orang yang terenggah. Nah, ada yang seperti itu ya. Ada yang sampai segitu. Kadang bahkan ada yang teriak, kemudian hilang. Nah, tiba-tiba meninggal. Ada yang sampai menggelinjang, meloncat begitu ya, menggelinjang sampai mengangkat perutnya, tiba-tiba hilang, habis down gitu langsung ada. Menunjukkan orang yang mendapatkan rahmat dan kemurahan Tuhan, mereka yang pulang dengan tenang, dengan halus. Nah, ini menunjukkan orang yang sangat disayang Tuhan. Mudah-mudahan kita semuanya sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kita pun juga dalam keadaan yang tenang. Sebagaimana firman Tuhan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Saudara-saudara sekalian, di akhir perkuliahan ini, saya simpulkan, ketika kita menghadapi pasien yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka kesimpulannya yang pertama adalah melakukan ikhtiar yang maksimal dalam keilmuan medis kita. Bagi yang perawat, tentu konsultasi yang terbaik dengan dokternya. Bagi yang bidan, tentu bisa mengambilkan keputusan-keputusan cepat di dalam menangani pasien sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Kemudian kita semua dari tenaga medis ya, tentu melakukan ikhtiar yang terbaik ya, ketika sudah menghadapi orang sakaratul maut. Setelah paripurna tugas kita, maka yang kedua harus melakukan personal approach, melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga agar keluarga itu diarahkan, digiring pada posisi yang ikhlas, bersandar kepada Tuhan, menyadari betul akan kebesaran Tuhan, agar ikhtiar yang ketiga juga bisa dilakukan, yaitu pendampingan ruang keluarga, yang dimaksud adalah pendampingan spiritual ataupun pendampingan yang secara langsung. Pendampingan secara langsung bisa mentalkinnya, menuntunnya, menjaganya, sedangkan pendampingan spiritual dukungan doa dari keluarga dengan doa yang terbaik. Karena yang paling pokok sebagai yang terakhir, yang paling pokok dari inti perkuliahan ini adalah ketika kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, tugas paling penting adalah selamatkan imannya. Kesimpulan paling besar adalah selamatkan iman mereka dari rampasan iblis. Selamatkan iman mereka dari rampasan syaitan. Selamatkan iman mereka dari pikiran-pikiran duniawi, sehingga ia kembali kepada pangkuan Allah dalam keadaan tenang, kembali kepada pangkuan Allah dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Demikianlah saudara-saudara perkuliahan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada benarnya, semuanya adalah ilmunya Allah. Kalau ada kesalahan adalah kedhaifan, kelemahan kami pribadi, Ani Zainal. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kuliah ini diperuntukkan untuk kelas teknik laboratorium dan juga keperawatan dari Stikes Maharani Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.